Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, meminta lansia di atas 60 tahun yang belum melakukan vaksinasi dan memiliki komorbid untuk tidak keluar rumah dalam 2 minggu hingga sebulan ke depan. Itu dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di tengah merebaknya varian Omikron saat ini. Tapi buat teman-teman yang umurnya 60 tahun ke atas dan belum divaksin, punya komorbid, saya sarankan jangan keluar dari rumah. Karena jumlah yang meninggal yang kami dapat itu umumnya adalah orang yang belum divaksin 2 kali, kemudian umur 60 dan komorbid. Jadi Bapak, saya ingin sampaikan nih, tolong sampaikan pada semua warga NU supaya kita patuh pada vaksinasi tadi. Karena data yang ada saya katakan tadi, kebagian besar ya yang meninggal itu adalah orang-orang yang sudah sepuh, ada komorbid dan belum vaksin. Luhut juga mengungkapkan saat ini kasus COVID-19 meningkat. Namun ia meminta masyarakat tidak perlu panik lantaran data pemerintah menunjukkan bahwa perawatan akibat varian baru itu relatif singkat. Tim Liputan Berita 1. Ya, pemirsa, pemerintah terus berupaya mencegah penularan COVID-19 ini menjadi semakin luas. Salah satu caranya adalah dengan meminta warga berusia di atas 60 tahun tidak keluar rumah dulu ya selama angka COVID-19 ini masih melonjak. Lantas apakah imbauan tersebut bisa dibilang efektif untuk melindungi lansia kita dari COVID-19? Kita akan bahas hal tersebut dengan kedua narasumber kita yang sudah bergabung. Pertama ada Ketua Bidang Dukungan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19, Pak Alexander Kaliaga Ginting. Serta juga sudah bergabung Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Hermawan Saputra. Saya ingin sapa terlebih dahulu kedua narasumber kita, Pak Alex, Pak Hermawan, selamat siang. Salam sehat. Selamat siang. Sehat selalu. Baik, sehat selalu. Saya harapkan juga selain Pak Alex dan juga Pak Hermawan, pemirsa di rumah juga tetap dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat ya meski angka COVID-19 sedang naik-naiknya. Baik, kita mulai. Saya ingin ke Pak Alex dulu nih. Pak Alex, ini kan sekedar saran begitu ya sebetulnya. Ini adalah himbauan begitu dari Pak Luhut atau pemerintah kita soal lansia untuk diminta tinggal di rumah dulu nih. Karena kalau lihat angka kasusnya COVID-19 ini sedang naik-naiknya, apalagi Omikron. Nah, pertanyaannya adalah seberapa efektif sebetulnya ini bisa melindungi para lansia kita dari COVID-19? Ya, jadi kita tentu harus berangkat dari pengalaman selama kita hampir 2 tahun ini menjalani pandemi COVID. Kita sudah melewati 2 gelombang. Gelombang pertama dan gelombang yang paling tinggi itu di bulan Juli. Nah, kalau kita hitung bagaimana waktu bulan Juli, khususnya pada tanggal 15 dan tanggal 24, keterisian rumah sakit dan juga angka mortalitas itu cukup tinggi. Dan ini paling banyak kita dapatkan pada mereka yang komorbid dan mereka yang lansia dan lansianya dengan komorbid juga. Jadi ini yang kita lihat dari angka kematian, hampir lebih 56% itu adalah pada usia di atas 60 tahun. Dan kemudian juga kita lihat juga bahwa pada saat ini juga kalau kita dengar laporan dari Rumah Sakit Sulianti Suroso maupun di Persahabatan, itu lebih 80% itu mereka yang dirawat itu sekarang adalah dengan komorbid yang tidak terkontrol. Jadi memang ada faktor usia, tapi ada faktor komorbid. Jadi kalau komorbid itu bisa melanda semua usia. Jadi di usia 30 tahun juga bisa kalau asmanya tidak terkontrol. Atau misalnya usia 35 tahun dengan gula darah yang sangat tinggi dan tidak terkontrol ataupun obesitas. Ini juga bisa. Jadi ini yang disampaikan ke masyarakat agar memang memperhatikan aspek komorbidnya dan kemudian aspek usia. Dikala kita memang sudah vaksinasi 3 kali dan kita sudah booster, tetap ada resiko. Jadi oleh karena itu memang di samping kita harus meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, kita sudah vaksinasi, tetapi tetap juga harus melihat dan mengevaluasi diri kita agar kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan tapi mengurangi resiko. Misalnya seperti pergi perjalanan jauh dikala misalnya positivity rate sudah di atas 10% misalnya.
Atau misalnya saya seorang yang usia sudah di atas 60, kemudian ada komorbid, kemudian saya pergi ke UGD atau menemani seseorang, sebenarnya daerah yang berisiko. Jadi ini yang diminta kepada semua masyarakat untuk bisa melakukan self-assessment. Sehingga dengan demikian bisa kita mengurangi resiko. Tapi persoalannya sebenarnya adalah di vaksinasi. Jadi kalau kita lihat dari dashboardnya Kementerian Kesehatan ataupun Satgas, itu untuk lansia itu lebih kurang yang ditargetkan itu 21,5 juta orang. Tetapi yang baru menyelesaikan vaksinasi pertama itu baru 15.800.000. Dan vaksinasi kedua hanya 10,5 juta orang. Artinya masih banyak lansia yang belum tercover untuk vaksinasi satu maupun vaksinasi kedua. Jadi kalau lansia tidak menyelesaikan vaksinasi kedua, kapan dia menyelesaikan boosternya? Itu yang menjadi persoalan. Sehingga oleh karena itu kita berharap kepada anak-anak, keluarganya untuk mendorong agar ada lansia yang belum menyelesaikan vaksinasi satu, lebih kurang ada 6 juta lagi, ini supaya menyelesaikan vaksinasi keduanya. Dan bila vaksinasi kedua dia sudah melaksanakan, ada lebih kurang 10 juta orang lagi untuk bisa menyuntikkan vaksinnya, supaya bisa nanti masuk ke booster. Jadi ini yang harus memang kita kerjakan. Jadi kendati pun sekarang kita sudah masuk ke dalam era vaksinasi booster, tapi vaksinasi dasar 1 dan 2 ini harus terus-menerus dikerjakan. Sehingga dengan demikian kita bisa meningkatkan imunitas dan kemudian mengurangi risiko. Dan kemudian juga rumah sakit, kendati pun sekarang rumah sakit melayani COVID, tapi penyakit-penyakit non-COVID juga harus terbuka. Jadi misalnya untuk melayani komorbid ini harus terus. Jadi tidak boleh misalnya obat tidak ada untuk asma, untuk PPOK, untuk mereka yang hipertensi, untuk mereka yang diabetes, mereka yang gagal ginjal. Obatnya harus tersedia, pelayanannya harus tersedia, di samping juga kita mengurusi COVID. Jadi inilah yang harus kita lihat di dalam kita melakukan pelayanan terhadap mereka yang berisiko, termasuk juga mencegahnya di sektor hulu kepada mereka yang berisiko. Misalnya, kalau di rumah itu ada lansia, maka anak muda yang ada di rumah tersebut, kalau rumahnya tidak memadai, maka dia harus tinggal di isoter. Kecuali kalau rumahnya terpisah atau kamarnya terpisah dengan lansia. Karena memang ringan, anjuran pemerintah harus di rumah, harus di tempatnya masing-masing. Tapi kalau di rumah itu tidak memadai, dan di rumah itu ada lansia, dan lansianya berisiko, maka sebaiknya anak muda yang sakit ini, yang isoman ini pindah ke isoter. Jadi pemerintah sekarang juga sudah menyiapkan isoter, dan pemerintah juga melengkapi pelayanan di isoman dengan adanya telemedicine. Oke. Tapi tetap harus dilihat bahwa kelompok lansia tetap adalah kelompok yang berisiko, sekalipun itu varian baru. Oke, artinya memang kalaupun di rumah begitu, kemudian ada anggota keluarga yang kalau lansia disuruh di rumah, kemudian ada anggota keluarga yang keluar dulu, kemudian bertemu dengan lansia, artinya sudah ada imbauan kalau paling tidak physical distancing lah, walaupun berada dalam satu rumah begitu. Saya ingin tanyakan ke Pak Hermawan deh, tadi sudah dijelaskan oleh panjang lebar oleh Pak Alex sebetulnya seperti apa tujuan dari himbauan ini, Pak Hermawan. Tapi kalau dari Anda sendiri, dari IAKMI melihat ini seperti apa nih? Karena kan di satu sisi para lansia ini dilarang untuk keluar begitu, tapi di sisi lain kan juga aktivitas kita tidak dibatasi sebetulnya. Dalam hal misalnya mungkin ada lansia yang berbisnis misalnya atau membuka toko-toko kecil, mau tidak mau kan mereka juga harus bekerja nih Pak. Ya, saya setuju ya dengan penjelasan Pak Alex tadi sudah cukup lengkap saya pikir. Memang himbauan agar lansia ini membatasi aktivitas sebenarnya saya melihat dari himbauan yang menyeluruh saja, bukan persoalan lansia atau usia lebih dari 60 tahun ya sesungguhnya, tetapi ini adalah himbauan kehati-hatian, kewaspadaan menyeluruh. Anak muda juga kalau tidak ada kepentingan yang urgent untuk ada di luar rumah, di aktivitas keramaian dan kerumunan, ngapain juga, lebih baik juga membatasi diri di rumah saja, atau mengonversi kegiatan yang lebih terjaga, yang tidak berisiko untuk terkontaminasi COVID-19. Jadi kalau kita bicara dari angka lebih dari 60 tahun dia menjadi titik himbauan ini, 60 tahun juga dalam kaidah tertentu itu usia masih produktif, masih muda. Sekarang ini kalau kita lihat usia harapan hidup itu kan semakin naik. Bahkan negara kita itu kan lebih dari 72 tahun ke atas targetnya. Jadi kategori lansia juga harus dievaluasi. Jadi bukan persoalan lansia atau lebih dari 60 tahun sebenarnya yang harus kita
tekankan, tetapi pada resiko yang sifatnya spesifik atau personalized gitu ya. Misalnya orang-orang dengan komorbid tadi, kalau kita sebut orang-orang komorbid itu bukan persoalan dia lebih dari 60 tahun atau lansia. Betul. Nah, komorbid itu tadi bisa menimpa usia manapun dan itu yang paling beresiko. Memang pada lansia lanjut usia itu terjadi penurunan aspek fisiologi ya di dalam vitalitas tubuh sehingga resikonya juga tinggi. Nah, belum lagi ketercapaian dari vaksinasi yang memang rendah untuk lansia, yang capaian dosis kedua itu masih sekitar 50%. Artinya masih lebih dari 10 juta atau 11 juta orang yang belum divaksin kalau kita mengacu pada data yang lama. Nah, tetapi kalau data yang terbaru bisa lebih dari itu sebenarnya karena ditengarai jumlah lansia sendiri itu sekitar 36 juta mestinya. Nah, kalau kita lihat dan kembali kepada himbauan dari pembatasan aktivitas usia di atas 60 tahun ini, kita tidak bisa melihat spesifik ya per segmen ini dan itu akan terkesan tidak fair. Nah, tetapi lebih kepada himbauan menyeluruh agar semua segmen baik usia produktif maupun lansia agar di rumah lebih baik saja dan itu juga tergantung dari resiko masing-masing. Apakah tadi sudah divaksin lengkap atau belum, apakah memang punya komorbid atau tidak, ataukah punya resiko karena pekerjaan tertentu yang mengharuskan dia ada di luar atau di dalam rumah. Itu yang menjadi kebijaksanaan secara personal ya, yang harus melihat. Jadi bukan hitam putih kelihatannya memaknai himbauan dari Menko Marves yang sudah sering kita dengar diberitakan. Bapak Tris ya. Oke, artinya bukan soal usia, tapi bagaimana kehati-hatian itu harus ditingkatkan oleh semua pihak, apalagi mereka yang kemudian komorbid atau punya penyakit bawaan yang mungkin akan lebih membahayakan mereka yang beraktivitas di luar. Pak Hermawan dan juga Pak Alex, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap. Dan Pak Alexander Ginting dari Satgas dan juga Pak Hermawan Saputra dari IAKMI. Saya ingin ke Pak Alex dulu di segmen kedua ini. Pak, tadi kan juga sudah dijelaskan kalau memang para lansia, kemudian juga mereka yang punya komorbid sebetulnya adalah kaum-kaum yang rentan begitu terhadap COVID-19. Nah, bagaimana kemudian menjaga daya tahan tubuh mereka yang lansia dan juga yang punya komorbid ini kan tidak seperti yang lain begitu, contohnya anak muda. Nah, bagaimana menjaga daya tahan tubuh ini agar tetap fit, tetap sehat di tengah kasus COVID-19 yang sedang meningkat ini? Ya, jadi tidak keluar rumah bukan berarti nggak bisa ke halaman rumah ya. Jadi tidak keluar rumah juga bukan berarti tidak bisa melakukan exercise, jogging di sekitar area. Yang penting bahwa kita juga memang harus menjaga keseimbangan di dalam kehidupan kita baik sosial, spiritual maupun juga fisik ya. Jadi ini harus bisa benar-benar bisa kita jaga. Dan sebagai lansia dan bukan semua lansia itu langsung berada dalam posisi sakit, tidak. Lansia juga masih banyak yang produktif. Hanya lansia itu memang ada yang memang dengan penyakit penyerta yang sudah kategorinya sedang dan ada juga kategorinya berat. Jadi oleh karena itu lansia juga masih bisa membawa taksi untuk mencari nafkah, masih bisa juga menunggui misalnya toko dan sebagainya. Yang penting sebenarnya lansia itu dalam kehidupannya satu dia bisa menjaga protokol kesehatan di dalam setiap aktivitasnya, kendati pun dia ketemu anggota keluarga atau anak sendiri. Karena sering anak keluar masuk, mungkin dia masih aktif ya ke kantor atau pulang kantor. Sehingga oleh karena itu physical distance harus bisa dijaga dan kemudian pemakaian masker ini harus terus ya. Kendati pun itu dengan keluarga sendiri. Dan yang kedua juga kalau dia ada penyakit penyerta tentu kontrol dan obat-obatan. Yang ketiga memang harus ada gizi yang seimbang. Gizi yang seimbang antara kebutuhan kalori, protein, dan kemudian nutrisi yang baik, dan kemudian mineral, ini harus dipertahankan. Dan jangan lupa untuk melakukan exercise. Jadi exercise juga harus bisa dilaksanakan. Dan saya kira hampir semua lansia sudah tahu bahwa mereka juga harus memenuhi panggilannya untuk vaksinasi dan khusus untuk booster. Dan yang berikut juga adalah kalau misalnya mereka bergejala. Kalau misalnya mereka bergejala, sebaiknya jangan keluar rumah. Jadi bergejala, melakukan pengobatan, bisa menggunakan layanan telemedicine, bisa menggunakan layanan telekonsul yang ada di rumah sakit,
Dan kemudian kalau misalnya memang dia kontak erat, tentu dia akan melakukan pemeriksaan laboratorium. Bila mana nanti aplikasi Peduli Lindunginya berubah warna menjadi hitam, berarti dia terinfeksi. Sehingga kalau misalnya dia ringan, dia bisa di rumah. Tapi kalau dia misalnya bergejala dan kemudian komorbidnya tidak terkontrol, maka dia harus segera ke rumah sakit. Karena rumah sakit sekarang menampung mereka yang sedang dan berat, mereka yang ringan tapi dengan komorbid yang tidak terkontrol, termasuk juga lansia. Jadi oleh karena itu para lansia tidak perlu khawatir, para lansia ini adalah mereka yang survive dan umurnya sudah lanjut dan tapi tetap harus bisa melanjutkan kehidupan, baik kehidupan sosial, kehidupan spiritual maupun kehidupan secara ekonomi. Jadi ini tidak menjadi masalah. Yang penting adalah obat yang paling manjur adalah hati yang gembira. Jadi hati yang gembira ini juga harus ada. Jadi tidak, maksud saya bahwa lansia tidak perlu panik dengan adanya kenaikan kasus. Lansia tidak perlu khawatir bahwa di rumah sakit ada kenaikan bor. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita percaya diri, kita melaksanakan protokol kesehatan, kita melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab kita dengan iman, dengan aman, dan dengan imun. Ini dia kuncinya. Oke, harus tetap bahagia, happy ya, meskipun di tengah kenaikan kasus COVID-19, apalagi Omikron. Oke, Pak Hermawan, jadi kalau tadi kata Pak Alex, hati yang gembira adalah obat gitu ya. Artinya kalau misalnya lagi happy, itu bisa jadi meningkatkan imun yang kuat. Tapi sebetulnya, kalau melihat kasus COVID-19 yang kemudian sekarang sedang naik-naiknya, terlebih khusus juga Omikron, kemudian juga kata Pak Luhut yang meninggal lansia juga akibat hipertensi dan juga diabetes bagi lansia seperti itu. Nah, di tengah-tengah kejadian atau kasus yang sedang meningkat ini, perlu tidak sih sebetulnya himbauan yang disampaikan oleh Pak Luhut ini kemudian diubah menjadi aturan atau paling tidak larangan? Urgent tidak sih melakukan hal itu? Saya pikir tidak ya, kalau secara spesifik untuk usia di atas 60 tahun itu tidak perlu ada aturan tersendiri dan itu hanya akan menambah kehebohan dan akan menurunkan imunitas karena tidak gembira seperti yang disampaikan Pak Alex tadi ya. Bahwa adanya aturan untuk memperketat mobilitas saat ini dan bahkan sekarang kan PPKM level 3 udah naik ya di sekitar Jakarta. Jadi itu sesuatu yang niscaya karena memang laju penularan kita itu tinggi sekali saat ini. Jadi positivity rate kita di atas 30% dan memang kalau kita baca dan juga lihat lingkungan sekitar kita ini kasus karena stimulan Omikron ini tinggi sekali dan hemat saya bisa lebih tinggi daripada Delta untuk virulensinya. Dan oleh karena itulah kewaspadaan kehati-hatian itu penting tetapi tidak merambah segmen tertentu seperti lansia. Jadi kalau disebut atau diberikan statement lansia tidak boleh keluar rumah atau sebaiknya tidak keluar rumah segala macam, saya pikir itu tidak proporsional karena banyak lansia yang sudah divaksin juga, ada yang sudah mendapatkan imunitas, usianya produktif dan memang segmen lansia ini sulit kalau kita atur secara khusus ya karena kalau lansia yang komorbid tentu akan dilakukan personal assessment oleh dirinya masing-masing lah. Yang paling penting itu adalah poinnya adalah lebih kepada himbauan kesadaran untuk berperilaku. Orang-orang dengan kesadaran bahwa dirinya belum divaksin, bahwa dirinya sudah lansia misalnya di atas 65 tahun, bahwa dirinya memang punya komorbid, bahkan komorbid ini tidak memandang lansia, bahwa dirinya belum divaksin. Nah ini semua akan menyebabkan kehati-hatian ketika berinteraksi dengan handai taulan, dengan karib kerabat, apalagi bahkan dengan orang satu rumah. Jadi ini yang harus kita waspadai itu Mbak Patricia, ketika banyak sekali orang yang tetap ada di luar rumah, usianya produktif, masih muda, terlihat energik, tetapi karena Omikron ini bahkan sering tanpa gejala atau bergejala ringan, pulang ke rumah, di sana ada orang tua, ada mungkin kakek nenek yang memang sudah terkategori lansia, justru kehati-hatian itu dari orang terdekat saat ini. Maka itu kewaspadaan melalui protokol kesehatan di satu sisi dan juga adanya himbauan saling melindungi dengan vaksinasi di sisi yang lain itu sangat penting ketimbang kita memberikan aturan khusus agar ada pembatasan atau tanda kutip pemaksaan untuk lansia tidak beraktivitas di luar rumah. Saya rasa aturan seperti itu tidak perlu. Yang ada adalah aturan yang menyasar secara proporsional dan menyeluruh seperti halnya sekarang dengan
PPKM level 3 dan mungkin bisa naik ke level 4 sesuai dengan situasi yang ada di masing-masing daerah, Pak Patricia. Itu yang lebih optimal ketimbang segmented begitu. Jadi bisa gini nggak Pak Hermawan, yang belum vaksin jangan dulu keluar rumah, bisa nggak kayak gitu? Sebenarnya dengan platform Peduli Lindungi itu kan sedikit banyak mengarah ke sana. Kalau orang-orang yang belum tervaksin itu kan terdeteksi, misalnya dia tidak bisa masuk ke tempat-tempat keramaian ya, sepertinya mall, pasar-pasar atau layanan publik tertentu yang memang mengharuskannya adanya scanning melalui platform Peduli Lindungi. Bahasa lainnya, Anda segera vaksin atau kalau tidak vaksin di rumah saja, kan begitu maknanya. Itu sudah terjadi melalui pengembangan platform. Tetapi dalam suasana krisis yang lebih intens seperti saat ini ya, periode kenaikan yang signifikan diprediksi antara Februari hingga Maret bahkan bisa mundur, ini adalah periode-periode yang membutuhkan dua sisi sekaligus. Pertama, sisi kendali perilaku di masyarakat, ini yang kita gencarkan dengan promosi, edukasi dan kampanye taat terhadap protokol kesehatan, tetapi yang kedua juga kendali kebijakan. Perlu ada kebijakan yang kuat yang nggak bisa kita hanya sekedar himbauan. Kalau hanya sekedar himbauan, masyarakat sudah dihadapkan dengan kejenuhan, kebosanan karena geliat ekonomi terbatasi dan lain-lain, maka itu perlu ada kebijaksanaan melalui kebijakan dan kebijakan ini harus konsisten. Jadi tidak hanya menyasar orang domestik, kalau memang ada pembatasan, mobilitas dari luar negeri juga harus dibatasi, bukannya malah dibuka. Nah ini hal-hal yang konsisten dan konsekuen dalam pencegahan pengendalian COVID. Harus dua arah, ada upaya pengendalian perilaku dari community base, ada yang sifatnya kendali kebijakan dari provider base. Nah ini yang harus kita lakukan secara bersama menghadapi masa-masa krisis yang memang kita tujuannya adalah melandaikan kurva agar tidak terjadi over capacity di berbagai sentral layanan kesehatan kita, Mbak Patricia. Oke, harus konsisten, jangan sampai ada tabrakan begitu ya antara aturan baik itu pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah, itu harus benar-benar sejalan agar ini pengendaliannya bisa benar-benar optimal. Baik Pak Alexander dan juga Pak Hermawan, kita masih ada satu segmen terakhir, kita akan lanjutkan usai komplek berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami segera kembali. Pak Alex, Pak Hermawan, kita lanjutkan. Kita sudah ada di segmen terakhir. Saya ingin Anda berdua memberikan closing statement terkait dengan topik kita pada siang hari ini. Saya ingin ke Pak Alex dulu. Jadi Pak, sistem atau penguatan atau ketahanan sistem kesehatan dalam pengendalian COVID-19 kita seperti apa nih Pak? Terlebih khusus juga di untuk lansia, kemudian juga mereka yang memiliki komorbid. Ya, jadi bahwa pemerintah sudah menaruh perhatian yang cukup besar dalam rangka penanggulangan COVID, termasuk juga di dalam pencegahannya. Jadi ini sudah disiapkan baik di sektor hulu maupun juga di sektor hilir. Mulai dari kita melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap 3M, 3T, kemudian vaksinasi, dan juga untuk persiapan isoter, isoman, dan juga persiapan rumah sakit. Ini semua sudah disiapkan. Persoalannya sekarang adalah bagaimana ini bisa kita kendalikan dengan baik, dan kita berharap bahwa klasifikasi penyakit ini bisa kita akses untuk setiap orang. Jadi apakah itu kasusnya ringan, sedang, dan berat, ini harus bisa kita maknai. Jadi tidak semua yang positif, tidak semua yang ringan itu harus masuk rumah sakit. Jadi ringan dan yang ringan dan positif itu bisa di rumah, atau bisa di isoman, atau bisa di isoter. Kalau dia sedang dan berat, baru dia dirawat di rumah sakit. Jadi kita nggak perlu khawatir. Jadi kita harus tetap optimis bahwa dengan persiapan dan asesmen yang baik ini bisa kita tanggung dengan baik. Jadi oleh karena itu kepada semua warga di dalam rangka penanggulangan COVID ini, kendati pun kita sudah vaksinasi, resiko terinfeksi tetap ada. Sehingga pemakaian masker, jaga jarak, dan kemudian mencuci tangan ini adalah satu keharusan yang tidak boleh kita tinggalkan. Dan yang berikut juga bagi mereka yang sudah bergejala, bagi mereka yang kontak erat, harus mau dan bersedia kalau ada tim pelacakan kontak datang ke rumah. Dan kalau kita positif, kita lapor kepada RT dan RW, karena bapak-bapak yang ada di PPKM di mikro maupun di desa maupun di kelurahan akan merespons tentang siapa yang sakit dan siapa yang akan dirujuk. Ini mungkin yang harus kita lihat, sehingga harus ada kerjasama antara warga,
dan kepala desa, kepala kelurahan, dan satgas dan PPKM yang ada di wilayah tersebut. Oke, kerjasama semua stakeholder yang terkait. Baik Pak Hermawan, silakan. Ya, hemat saya para stakeholders ya harus memberikan edukasi dan juga informasi yang proporsional kepada masyarakat, termasuk dalam komunikasi publik. Saya rasa komunikasi seperti halnya untuk melarang usia lansia atau lebih dari 60 tahun keluar rumah secara khusus itu tidak perlu ada, terkecuali dalam kampanye yang sifatnya proporsional, himbauan secara menyeluruh. Karena memang keluar dan masuk rumah itu resikonya sama saja, baik pada lansia maupun pada usia produktif dan bahkan anak-anak, karena sama-sama bisa membawa penyakit, sama-sama karier, sama-sama bisa membawa virus penyebab penyakit ini. Yang membedakan pada level severity, apabila terjadi infeksi mungkin keparahannya akan berbeda karena faktor usia dan juga komorbid. Namun demikian dalam kampanye edukasi sebaiknya figur-figur publik dan juga pemerintah tidak perlu mengkhususkan secara spesifik siapa dan bagaimana, apalagi menaikkannya dalam aturan tertentu. Yang paling penting aturan itu mengikat perilaku secara menyeluruh sehingga siapapun dan dimanapun tetap memiliki awareness atau kesadaran berperilaku, mulai dari ketaatan terhadap protokol kesehatan sampai kepada kepedulian antar sesama untuk terus memberikan edukasi, mengkampanyekan agar terhindar dari penyebaran dan paparan COVID-19. Terkhusus peran pemerintah, saya pikir pemerintah harus meningkatkan aspek 3T ya, testing, tracing, dan treatment, karena laju kecepatan Omikron sejauh ini lebih cepat daripada laju testing dan tracing yang kita lakukan. Maka itu untuk mengukur resiko sekaligus melakukan mitigasi resiko, itu tiada kata lain. 3T harus terus digencarkan. Paralel dengan itu kita menghimbau agar perilaku secara warga, bagian dari komunitas, dan juga bagian dari keluarga agar tetap waspada. Jangan sampai justru sumber penularan itu dari orang terdekat, dari orang-orang yang relatif produktif, usia muda, menganggap remeh terhadap COVID yang pada akhirnya berpengaruh terhadap lansia dan orang-orang dengan komorbid. Nah, itulah hal yang harus kita antisipasi bersama, di samping vaksinasi dosis kedua, itu yang harus menjadi fokus dan kita gencarkan. Jadi kita tidak perlu terlalu berat berpikir untuk dosis ketiga atau booster, selama target vaksinasi dosis kedua pun masih rendah. Ini yang harus menjadi fokus kita bersama. Terakhir mungkin Mbak Patricia yang harus saya sampaikan, upaya pencegahan dan pengendalian COVID, apakah varian Omikron, varian Delta, varian apapun yang mungkin muncul atau telah muncul pada waktu yang lalu, sama saja caranya sejauh ini, yaitu basisnya adalah protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, terbiasa mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Ini cara terbaik, dan semua kebijakan harus searah, konsisten, dan komunikasi publik dari multi stakeholders, pentahelix, unsur pemerintah, unsur swasta, unsur masyarakat, semua juga harus mengarah kepada upaya yang 5M ini. Ini yang terbaik, jangan sampai kita beda komunikasi dari satu sisi sehingga dimultitafsirkan oleh berbagai pihak dan masyarakat. Mudah-mudahan sehat masyarakat dan perilaku kita, bijak pemerintah kita, sehat Indonesia. Terima kasih Mbak Patricia. Baik, artinya kita harapkan semua elemen masyarakat tetap aware, tetap sadar terkait dengan peningkatan kasus dan juga penyebaran varian Omikron yang katanya lebih cepat begitu dibandingkan dengan varian-varian yang lain. Pak Alexander dan juga Pak Hermawan, terima kasih banyak ya sudah bergabung bersama kami di Livestock. Semoga kasus COVID-19 khususnya bagi lansia juga tidak naik begitu atau tidak banyak, dan pengendalian kasus COVID-19 menjadi lebih optimal. Terima kasih banyak sekali lagi, salam sehat Bapak-Bapak. Terima kasih, sehat selalu. Baik, pemirsa, Livestock masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.